Assalamualaikum, nama saya Hafiz Sabdaniel Haq. Kita semua pasti tahu dengan teori yang menyebutkan bahwa manusia itu menggunakan 10% dari kapasitas otak mereka. Lalu orang-orang seperti Albert Einstein, Stephen Hawking menjadi contoh bahwa mereka itu orang-orang yang menggunakan lebih dari 10% kapasitas otak mereka. Nah, teori ini tuh menyebabkan kita tuh merasa bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, gimana kalau kita bilang bahwa teori ini tuh hoax atau bualan saja? Hal ini sudah diteliti oleh para ilmuwan, para neurologis bahwa sejatinya manusia itu memang menggunakan 100% otaknya. Ya, kita melakukan kegiatan apapun itu menggunakan 100% otaknya. Otak itu organ tubuh yang kecil, tapi menguras energi yang banyak dari tubuh kita. Saat tidur pun otak tetap bekerja. Nah, kenapa teori ini tuh bisa menjadi populer? Ya karena teori ini tuh lahir di era-era motivator, yaitu di era-era tahun 90-an atau 2000 awal. Dimana kalau kita pergi ke toko buku, itu pasti bestsellernya seperti buku-buku motivator yang seperti itu. Lalu kalau kita nonton acara TV yang ratingnya tinggi, ya paling acara-acara motivasi gitu, yang pasti di dalamnya mengeluarkan statement manusia itu hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya. Kata tersebut membuat kita berpikir bahwa manusia itu bisa melakukan banyak hal, padahal tidak. Karena defaultnya, desainnya, manusia ini makhluk dengan penuh keterbatasan. Keterbatasan ini bukanlah hal yang harus kita sesali atau tangisi. Justru kita anggap sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan keterbatasan ini kita tuh bisa mengenal diri kita lebih dalam, karena kita tahu kita itu bisa melakukan apa, kita tidak bisa melakukan apa, kita cocoknya di mana, kita bagusnya di mana. Makanya saya kurang setuju dengan kata-kata yang bilang kayak kalau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. No, nggak gitu caranya. Kalau orang lain bisa, mungkin kita bisa hal lain yang tidak bisa dilakukan orang lain. Atau mungkin kita cocok di bidang ini, tapi yang tidak cocok di bidang orang lain. Jadi tidak bisa disamakan. Ketika kita mengenal keterbatasan atau kekurangan diri kita sendiri, kita akan paham bahwa apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa bikin kita buat bahagia, apa sih yang bisa buat kita tuh tenang, jiwa kita tuh. Gini deh, kita bayangin misalkan kamu, siapapun penonton, menjadi seorang ikan, tapi kalian gak sadar kalau kalian tuh ikan. Terus lihat monyet lagi panjat pohon bergelantungan, kalian iri, kalian pengen manjat, tapi terus pengen belajar, mau belajar segimana pun kalian gak akan bisa manjat, gak akan bisa bergelantungan. Kenapa? Karena kalian ikannya berenang. Tapi kalau kalian sadar dengan diri kalian sendiri, kalian gak akan peduli mau monyet bergelantungan, mau manjat, mau burung terbang. Kalian gak akan peduli, ya kalian lakuin aja apa yang kalian bisa. Keterbatasan juga membuat kita itu saling terhubung satu sama lain, yang dimana sudah didefinisikan bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup individu dan membutuhkan orang lain. Dimana kebutuhan ini tuh datangnya dari keterbatasan, ya kan? Nah, karena keterbatasan inilah kita bisa saling terhubung. Bayangin deh kalau misalkan semua orang bisa melakukan apapun, maka mereka tidak membutuhkan orang lain.
Nah, karena kita tidak bisa melakukan apapun, kita membutuhkan orang lain. Mau sehebat apapun, mau memiliki bakat yang banyak sebanyak apapun, Pak, manusia pasti memiliki kekurangan. Karena manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.